Shalom saudara-saudara terkasih. Pernah nggak sih kamu merasa bingung dan bertanya-tanya, sebenarnya seperti sih suara Tuhan itu? Kok aku nggak pernah dengar ya? Kadang kita mengharapkan Tuhan berbicara dengan cara yang spektakuler dan dramatis, dengan guntur yang menggelegar, angin yang kencang, atau mukjizat yang besar. Tapi, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita pada cara yang berbeda. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu-lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit batu itu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah suara angin sepoi-sepoi basah. Elia, nabi yang hebat sekalipun, sedang dalam keadaan ketakutan dan kelelahan. Dia mencari Tuhan dan Tuhan melewati dia, bukan dalam angin, gempa atau api, tapi dalam suara angin sepoi-sepoi basah, atau dalam terjemahan lain, suara yang masih dan kecil. Di tengah dunia yang begitu bising, tuntutan kerja, hiruk-pikuk media sosial, kegaduhan berita dan kegelisahan hati kita sendiri, Tuhan justru lebih sering berbicara dengan lembut. Suaranya tidak memaksa, tidak meneriaki. Dia seperti seorang sahabat yang berbisik lembut di telinga kita. Tapi bisikan lembut ini mudah sekali tertutup oleh kebisingan hidup. Lalu bagaimana kita bisa mendengarnya? Ciptakan saat-saat hening. Luangkan waktu khusus, jauh dari gadget dan gangguan. Bahkan 5-10 menit saja cukup untuk diam dan hening di hadapannya. Baca firman-Nya. Inilah cara utama Tuhan berbicara. Saat kita membacanya, Roh Kudus akan mencelikkan hati kita untuk memahami kehendak-Nya. Tenangkan hatimu. Saat hati dipenuhi kecemasan dan ketakutan, sulit untuk mendengar. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya dalam doa. Tuhan tidak sedang terburu-buru. Dia menunggu kita untuk melambat, untuk berhenti sejenak dan menyadari kehadirannya yang lembut. Renungan seperti ini dibuat untuk memberkati kita semua. Jika kamu terbeban untuk mendukung pelayanan kami agar bisa terus menghasilkan konten-konten yang memberkati, kamu bisa klik tombol donasi di bawah. Setiap dukunganmu, sekecil apapun, sangat berarti untuk perluasan kerajaan Allah. Terima kasih untuk hati yang mau memberi. Link donasi ada di deskripsi ya. Nah, sekarang aku ingin tahu pengalamanmu. Coba tulis di kolom komentar bawah ini. Kapan terakhir kali kamu merasakan Tuhan berbicara secara lembut dalam hatimu? Saat itu, kamu sedang apa dan bagaimana perasaanmu? Bagikan ceritamu, karena itu bisa menjadi berkat dan dorongan bagi saudara-saudara yang lain. Tuhan tidak pernah berhenti berbicara. Masalahnya, seringkali kita yang terlalu sibuk untuk mendengar. Mari kita belajar untuk melatih telinga hati kita, untuk mengenal suara gembala kita yang baik. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik di surga, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang berkomunikasi, yang mau menyapa kami, anak-anak-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami seringkali terlalu sibuk dengan urusan kami sendiri, sehingga tidak bisa mendengar suara-Mu yang lembut. Ajari kami untuk berhenti sejenak, menciptakan ruang hening di hati kami, tanamkan kerinduan untuk membaca firman-Mu dan menyediakan waktu untuk berdiam diri di hadapan-Mu. Ketika suara-Mu yang lembut itu datang, buatlah hati kami peka untuk mengenalinya, mempercayainya, dan taat untuk melakukannya. Percayalah bahwa Engkau selalu menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan share renungan ini ke teman-teman yang perlu. Tuhan Yesus memberkati.